Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan dari kelas 8 SMP Terpadu. Saya punya tugas wawancara alumni Satu Tulak yang sukses. Pertama-tama perkenalkan nama sampean dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatun Ulia sebagai sasaran untuk diwawancari oleh adik yang bernama Rama. Baik, terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya sekilas sudah tahu info kakak. Jadi saya tertarik ini. Jadi tujuan saya di sini untuk mewawancari perjalanan sukses kakak sebagai alumni Pondok Pesantren Satu Tulak. Nah, boleh ya kak, langsung saya tanya-tanya ini tentang gimana proses atau perjalanan suksesnya sosok kakak Goni sebenarnya. Perjalanan prosesnya saya di masa sebagai seorang santri di Satu Tulak. Saya berada di Ponpes Satu Tulak itu di tahun dari periode 2014 sampai 2020. Nah, di sana saya belajar dan di sana saya menimba ilmu dan begitu banyak pengalaman yang saya dapati di sana. Kakak berapa tahun menyelesaikan pendidik di Pondok Pesantren Satu Tulak? Kita dari 2014 sampai periode 2020 sekitar 6 tahun saya berada di bangku pendidikan Ponpes Satu Tulak. Selama di PP, apakah kakak juga aktif di organisasi? Saya juga pernah mengikuti organisasi yang saya pernah ikuti di sana itu sebagai ekstrakurikulernya itu ikut organisasi ekstra. Nah, dari situ dari organisasi tersebut banyak pengalaman dan pengetahuan yang saya alami, yang saya dapatkan dari organisasi tersebut, dari mana saya tidak mengetahui hal-hal luar seperti pidato, puisi. Nah, di situ saya tidak menguasai. Nah, setelah saya mengikuti organisasi tersebut, begitu banyak pengalaman yang saya dapati. Organisasi apa saja yang kakak ikuti? Saya cuma ikut di organisasi ekstra, soalnya kalau begitu banyak mengikuti organisasi, menurut saya itu takutnya mengganggu ke mata pelajaran gitu kan, ke kelas-kelas lainnya. Tapi setelah saya ikuti, saya juga ingin minat ke organisasi lainnya. Tapi begitu juga kesibukan kan gitu juga itu tidak tentu, jadi saya cuma mengikuti hanya satu, itu ekstranya, sketsa gitu, semacam puisi dan pidato. Kakak belajar dengan sekian banyak jadwal, apa bisa membangun waktu dengan organisasi yang diikuti? Menurut saya gini, organisasi itu bukannya begini ya, tadi kan yang pertanyaannya itu berapa banyak organisasi yang saya ikuti. Kalau saya itu mengikuti organisasi begitu banyak, saya tidak bisa memanage waktu dengan baik. Nah, di situ saya mencoba untuk mengikuti hanya satu. Ketika saya cuma mengikuti hanya satu organisasi, cara memanagenya itu menurut saya itu tidak begitu mengganggu ke mata-mata pelajaran yang lainnya atau kelas-kelas yang lainnya. Soalnya di sana organisasi itu tidak harus aktif setiap hari, soalnya kadang per minggu, kadang per bulan, seperti itu. Jadi tidak ada kata mengganggu atau enggaknya. Jadi ya sarankan di sini ada yang bisa mengikuti organisasi semacam lainnya, terus semangat, tidak ada kata ganggu ataupun mengganggu pelajaran-pelajaran lainnya, enggak. Bagaimana cara belajarnya kakak selama di pondok? Selama di pondok di sana saya itu kan mengalami begitu rasa perubahan. Maksudnya dalam perubahan itu saya itu kan di pondok kayak keluarga sendiri lah. Dimana kalau di rumah saya itu kan sama keluarga sendiri dimanja gitu. Kalau di pondok itu kan belajar mandiri, terus ilmu yang saya dapati itu bersama teman-teman. Pengalaman yang saya sama teman-teman itu kan makannya sama teman, belajarnya sama teman. Nah, di situ kita itu bisa membangun keluarga baru. Keluarga baru, aktivitas-aktivitas baru yang saya dapati sebelum saya kenal di sebelumnya, seperti itu. Nah, sekarang kan kakak jadi seorang perawat sukses ya. Apa sih yang motivasi kak sampai kakak bisa di titik sekarang? Nah, sekarang saya itu sebagai alumni dari Satu Tulak, yang saya dapati ilmu-ilmu yang saya timba di Ponpes ini, di Ponpes Satu Tulak ini, banyak yang saya dapati lah. Ketika saya keluar, saya bisa mengamalkan apa yang saya dapatkan di sana, seperti saya kembali ke daerah saya sendiri
menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya, yang bermanfaat untuk anak-anak lainnya, yang bermanfaat untuk adik-adik saya sendiri, termasuk adik juga. Semoga nanti kalau udah keluar sebagai alumni bisa bermanfaat untuk manusia-manusia lainnya. Seperti itu, Walinas yang alhamdulillah, sebaiknya manusia itulah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Boleh dong Kak berbagi gimana sih tips atau kunci kesuksesan seorang kakak Goni agar kita adik-adiknya bisa sukses seperti kakak? Sukses itu satu, hakul yakin. Kita itu yakin sama Allah. Yang kedua, kita tuh ngabdi kepada guru kita sendiri. Yang ketiga, pokoknya kan orang tua itu kita dapatkan ridho dari orang tua, dari guru kita, dan keimanan kita, hakul yakin kita kepada Subhanahu wa Ta'ala kita bahwa aku bisa sukses. Sukses bukan hanya kamu sendiri. Maksudnya ketika kamu itu sudah mengabdi, ketika kamu sudah mengikuti aturan-aturan dari guru, dari pondok pesantren satu turap ini, mengikuti apa yang telah ditugaskan. Nah, itu bisa dikatakan sukses bukan berarti memiliki banyak uang. Sukses ketika kamu itu sudah bermanfaat untuk manusia lainnya, itu bisa dikatakan sukses. Seperti itu. Oke Kak, terima kasih sudah bisa sharing atau berbagi pengalaman dan tips kesuksesan. Baik, terima kasih kembali. Semoga Dek tetap semangat tanpa banyak mengeluh, tetap menjadi manusia yang tangguh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.